Ketika kita berani menyebut NTB sebagai provinsi kelima terbesar penempatan secara resmi, NTB juga termasuk provinsi 5 terbesar penempatan secara tidak resmi ke negara-negara penempatan. Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalimat yang sangat luar biasa yang keluar langsung dari seorang presiden. Kalau presiden sering mengatakan PMI sebagai pahlawan devisa bagi negara, itu fakta Bapak Ibu sekalian. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua di negara ini setelah sumbangan devisa dari sektor migas. Nota kesepakatan antara Kepala BPUMI dan Bupati Lombok Barat tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Barat dengan unit kerjasama yaitu sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia, fasilitasi dan pelaksanaan penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bupati Kabupaten Lombok Barat Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI, yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita dan alhamdulillah wa syukurillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang sangat hormati Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, hadir bersama kita Pak Dandim, Pak Kajari, ya. Dan juga Pak Kapolres mungkin ya, menyusul ya, hadir bersama kita. Yang sangat saya hormati Asisten 1 Pemerintah Provinsi Kabupaten Anggota Provinsi Nusa Tenggara Barat, mohon maaf, mewakili Bapak Gubernur, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, para PLT Deputi dan Direktur lengkap Pak Bupati, ingin saya laporkan saya didampingi 2 Deputi dan 9 Direktur hadir di Lombok Barat. Yang sangat saya hormati Kepala UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat Bapak Abri Dana Prabawa. Ini perpanjangan tangan BP2MI Pusat yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan rekan-rekan wartawan, para hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saya mohon maaf tidak lagi bisa menyebutkan satu persatu, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin kami tiba di Lombok Barat, dan saya katakan Lombok Barat atau NTB adalah kepingan surga ya, yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan pariwisata yang sangat membanggakan kita. Kemarin pertama tiba di Lombok Barat, kami langsung jalan sebelum menuju hotel melihat langsung progres pelaksanaan pembangunan sirkuit Mandalika. Sebagai orang Indonesia yang dilahirkan di tanah Jawa, saya ikut cemburu. Kami pun yang di Jawa tidak pernah berpikir tentang sirkuit kelas internasional bisa hadir ya, di Indonesia. Tapi kehebatan Pak Jokowi sebagai pemimpin seperti itu. Beliau ingin merubah Jawa sentris, Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris, di mana kue pembangunan harus menyebar di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Pak Jokowi tahu persis apa yang harus dilakukan di Papua, apa yang harus dikerjakan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa itu sendiri. Tentu kita ingin berterima kasih kepada Presiden yang menjadi kebanggaan kita semua. Pak Bupati yang sangat hormati dan seluruh jajaran, saya berada di sebuah provinsi yang bisa kita katakan ini adalah provinsi kantong terbesar kelima
penempatan pekerja migran Indonesia. Secara jumlah ingin saya sampaikan kurang lebih 107.219 warga Nusa Tenggara Barat yang hari ini sedang bekerja ya di negara-negara penempatan. Negara-negara tersebut jika ingin disebutkan tentu Malaysia, Timur Tengah, Arab Saudi lebih khusus, kemudian Hong Kong, Taiwan, dan Korea, serta Jepang. Ini negara-negara yang menjadi pilihan warga masyarakat Nusa Tenggara Barat dan khususnya Lombok Barat. Kami juga ingin menyampaikan sedikit data. Di Kabupaten Lombok Barat, kurang lebih hari ini ada 12.901 warga masyarakat Lombok Barat. Mereka yang kita sebut pekerja migran yang sedang bekerja di negara-negara penempatan. Kurang lebih 12% dari total keseluruhan warga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Mereka bekerja di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Pilihan pekerjaan sebagai plant station worker, housemaid, caregiver, worker, heavy equipment operator. Ini pilihan-pilihan pekerjaan mereka. Tapi catatan kita adalah hati-hati. Ketika kita berani menyebut NTB sebagai provinsi kelima terbesar penempatan secara resmi, NTB juga termasuk provinsi 5 terbesar penempatan secara tidak resmi ke negara-negara penempatan tadi. Dan rata-rata penempatan tidak resmi itu 2 sampai 3 kali lipat dari penempatan resmi. Siapa mereka? Anak-anak bangsa, warga masyarakat kita yang negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada mereka, tapi tentu karena mereka berangkat secara tidak resmi, otomatis tidak tercatat dalam sistem negara, maka disinilah sulitnya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Tentu sederhana. Bagaimana negara memberikan perlindungan? Negara tidak pernah tahu siapa mereka, berasal dari mana, berada dan bekerja di negara-negara penempatan di mana saja dan bekerja sebagai apa. Kecuali mendapatkan masalah, lari dari majikan, lari dari perusahaan, berlindung dan melapor ke KBRI, disitulah pertama negara memberikan perlindungan. Tapi negara ini cukup hebat, cukup baik. Negara tidak hanya melindungi mereka yang resmi berangkat, tapi yang tidak resmi dalam perlindungan negara. Tapi tentu, apa artinya perlindungan negara? Jika kekerasan sudah dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Yang disebut eksploitasi adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar. Mereka yang harus kembali ke tanah air dalam keadaan depresi akut. Bahkan tidak sedikit yang hilang ingatan. Bahkan juga mereka yang akhirnya harus cacat secara fisik. Mereka rata-rata adalah yang berangkat awalnya secara tidak resmi, yang menjadi korban penempatan secara ilegal yang dilakukan oleh para mafia dan sindikat penempatan ilegal. Hati-hati, mohon kerjasama Bapak-bapak dari TNI, Polri. Mereka ini segelintir orang, tapi pemilik modal. Karena pemilik modal akhirnya mereka dibackingi oknum-oknum tertentu yang memiliki atributif kekuasaan. Kita tidak perlu malu untuk mengatakan ini. Kita tidak boleh bicara tertutup untuk hal ini. Jika orientasi kita untuk kepentingan negara, kepentingan merah putih, kepentingan republik. Saya dan kita percaya jika bicara institusi, kita semua bekerja atas nama kepentingan negara. Tapi jika bicara oknum brengsek, dimanapun pasti akan selalu ada. Mereka lah yang layak kita sebut sebagai pengkhianat negara. Dan siapapun pengkhianat negara harus menjadi musuh bersama kita. Kalau Bapak Ibu lihat di sekitaran dinding ruangan ini, ada tulisan lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah pesan Pak Jokowi saat tanggal 15 April 2020 saya dilantik di Istana Negara. Beliau menyampaikan, Mas tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalimat yang sangat luar biasa yang keluar langsung dari seorang presiden. Kemudian saya mencoba menjabarkannya. Pertama,
Kenapa Presiden harus menyatakan dengan kalimat tadi? Tentu Presiden memiliki data yang sangat komprehensif terkait problematika di lapangan yang dihadapi PMI. Kenapa Presiden sampai menginginkan perlindungan negara dari ujung rambut sampai ujung kaki? Karena Presiden sadar persis PMI tidak seperti apa yang ada di pikiran banyak orang. Ketika dulu masih disebut TKI, seolah-olah TKI itu sumber masalah bagi negara, seolah-olah TKI itu adalah kerja rendahan. Kita ingin dan harus berani mengatakan cara pandang itu cara pandang yang keliru. Kalau Presiden sering mengatakan PMI sebagai pahlawan devisa bagi negara, itu fakta Bapak Ibu sekalian. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua di negara ini setelah sumbangan devisa dari sektor migas. Pasti banyak Bapak Ibu sekalian yang kaget. Sumbangan devisa terbesar dari 4.000 triliun APBN kita, yang pertama disumbang dari sektor migas dan kedua dari pekerja migran Indonesia. Per tahun sumbangan mereka 159,6 triliun Bapak Ibu sekalian. Saya sering guyon di jajaran internal, hati-hati seragam yang kalian pakai, yang banyak dalam seragam itu tanda-tanda heran, tanda-tanda aneh seperti ini. Gaji yang kalian nikmati, fasilitas juga yang kalian nikmati, yang serba mewah itu sebagai aparatur negara, insya Allah demi Allah bukan dari nenek moyang kita. Insya Allah demi Allah bukan sesuatu yang turun dari langit. Karena negara apapun, sekali lagi, negara apapun termasuk negara-negara maju seperti Amerika, tidak akan memiliki keuangan bagi penyelenggaraan pembangunan negaranya kecuali sebesar-besarnya dari sumbangan yang diberikan rakyat melalui pajak masyarakat, termasuk pekerja migran Indonesia. Jadi kalau kita berkhidmat setelah disumpah atas nama Tuhan dan agama saat kita menjadi pejabat, jika kita menyerahkan diri secara totalitas pengabdian kepada rakyat, itu bukan hal istimewa sebetulnya. Itu sebuah relasi dan hukum yang memang wajib kita laksanakan, bahwa kita adalah pelayan mereka sesungguhnya. Karena apa yang kita nikmati dan dinikmati oleh keluarga kita di rumah, anak istri kita, gaji bulanan, fasilitas mewah, rumah dinas, mobil dinas, dan apapun bentuknya, insya Allah demi Allah semua bersumber dari rakyat. Mereka yang memberikan semua itu. Walaupun kita juga sering menyaksikan fakta-fakta menyedihkan, PMI menjadi korban pemerasan, PMI sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tiba di bandara diterlantarkan, bahkan kita sering menyaksikan bagaimana mereka menjadi korban-korban penipuan. Ini yang harus kita hentikan bersama. Kami ingin memberikan apresiasi bangga kepada Bupati Lombok Barat. Mungkin pujian ini tidak terlalu berlebihan. Presiden sering mengatakan ini era bukan negara kaya yang akan mengalahkan negara miskin. Ini era bukan negara besar yang akan mengalahkan negara kecil, tapi ini era di mana negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat. Kecepatan dalam menangkap peluang, kecepatan membangun relasi, koneksi dalam pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh Lombok Barat sudah dikerjakan oleh yang terhormat Bapak Bupati Lombok Barat. Kita saksikan MOU, nota kesepakatan, perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak dilakukan hari ini. Saya bertemu Pak Bupati pada suatu event di kantor BNI Pusat. Saat itu beliau melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan BNI dalam program kerja Smart City, dan sekarang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama. Luar biasa, membanggakan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Demikian juga yang dilakukan oleh Lombok Barat dengan BP2MI pada aspek pelindungan pekerja migran dan juga terkait penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi calon pekerja migran. Tidak berlebihan Ibu Asisten, pasca kami BP2MI datang sosialisasi di kantor gubernur, satu-satunya kabupaten kota yang langsung menangkap kerjasama ini adalah Kabupaten Lombok Barat. Ibu, Bapak Ibu sekalian,
Kenapa mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan di negara orang? Karena mereka pertama berangkat tidak resmi, undocumented. Kedua, karena mereka tidak memiliki keterampilan apapun. Bisa bayangkan, orang hanya modal nekat dari kampung, tidak dibekali keahlian, keterampilan, bekerja di sektor pekerjaan tertentu, ya, kemudian eksploitasi yang dialami, bahkan kemampuan berbahasa pun tidak memiliki, ya, sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan pekerja terampil profesional yang memiliki keahlian dan keterampilan atas pekerjaan yang mereka pilih di negara penempatan, baik di rumah tangga maupun di perusahaan-perusahaan, serta kemampuan berbahasa asing, inilah yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah kita. Mereka selama ini menjadi korban calo. NTB banyak. Siapa mereka? Pasti kita semua sudah mengetahui. Bermain di kampung-kampung mana? Apa modus operandi mereka? Menjanjikan pekerjaan, mengiming-imingi gaji yang tinggi, menjamin semua kebutuhan modal untuk berangkat ditanggulangi oleh mereka, padahal itu menjadi hutang yang diakumulasi, yang harus dibayar dari gaji setiap bulan yang diterima mereka. Sehingga tidak sedikit, selain eksploitasi, banyak rakyat kita yang kembali ke tanah air tidak memiliki apa-apa kecuali baju di badan. Terkuburnya mimpi-mimpi indah saat dia berangkat pertama kali meninggalkan rumahnya. Tapi negara hebat, tidak yang resmi maupun tidak resmi, ditanggulangi oleh negara ketika mendapatkan masalah. Pak Bupati, 1 tahun ini kepemimpinan saya sudah menangani 780 jenazah yang harus kembali ke negara kita, termasuk di NTB. Sudah berapa Pak jenazah yang ditangani oleh BP2MI NTB? 49 jenazah. 1 tahun kepemimpinan saya sudah menangani 640 mereka yang sakit, yang sebagian besar karena korban kekerasan, cacat fisik. Semua ditangani negara. Jenazah kami jemput dengan ambulan, dan kami harus meyakinkan diantar ke kampung halaman dan di rumah korban. Mengantar barang pun harus ada berita acara, apalagi mengantarkan orang sekalipun jenazah. Dibiayai oleh negara, oleh BP2MI. Yang sakit kami langsung rujuk ke rumah sakit Polri. Kami kerjasama dengan rumah sakit Polri. Setiap tahun kami harus membayar 1 miliar sampai 1,5 miliar. Dan setelah sembuh mereka dikembalikan ke kampung halaman atas biaya juga negara. Saat saya 2 bulan lalu datang ke NTB bersamaan dengan 28 PMI asal NTB, bersamaan satu pesawat dengan saya, diserahkan resmi kepada gubernur di bandara untuk dikembalikan. Semua dibiayai oleh negara. Negara ini hebat. Resmi tidak resmi, ketika ada masalah mereka dalam perlindungan negara. Pertanyaannya adalah, apa artinya negara melindungi, menangani, tapi mereka sudah mengalami cacat fisik, depresi, hilang ingatan, bahkan yang sudah menjadi jenazah. Kita harus menghentikan ini, Bapak Ibu sekalian. Tentu penegakan hukum harus jalan. Saya bahkan agak keras mengatakan, mereka pemilik modal, para pengusaha itu, mari Pak Dandim, mari Pak Kapolres, mari Pak Bupati, jangan kita beri kesempatan di otak, di kepala kecil mereka, seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengendalikan negara. Seolah-olah mereka bisa membayar dan membeli kita sebagai pemegang mandat kekuasaan yang diberikan rakyat di negara ini. Tidak boleh. Mereka harus tunduk kepada kita dan bukan kita yang tunduk kepada mereka. Sehingga itulah BP2MI menggunakan simbol masker, atribut merah putih sebetulnya untuk membangkitkan nasionalisme kita semua. Tangis air mata, kesedihan, eksploitasi harus segera dihentikan. Ini kejahatan internasional, human trafficking, perdagangan orang, dan kita tidak boleh kompromi dan tawar-menawar dengan mereka. Tidak hanya itu, sosialisasi secara masif kita lakukan hingga ke bawah hari ini. Maka tentu sinergi dan kolaborasi pusat dengan daerah ini menjadi penting. Tidak mungkin masalah PMI ditangani sendiri oleh BP2MI. Sekali lagi, ini era kolaborasi,
Ini era sinergi. Tidak mungkin mengurus rakyat 267 juta yang tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.180 kecamatan, 82.000 desa kelurahan hanya ditangani oleh satu institusi pemerintah. Perlu sinergi, perlu kolaborasi. Terlebih pemerintah pusat BP2MI dengan pemerintahan di Nusa Tenggara Barat dan juga kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selain sosialisasi, diseminasi informasi yang gencar kami lakukan secara masif, bahkan tadi Pak Bupati bertanya, Pak Kabadan, bagaimana mereka berangkat ke luar negeri? Karena memang Pak Bupati, mereka menempuh dua cara untuk bekerja. Satu, menjual harta kekayaan keluarga. Dua, meminjam uang ke pihak rentenir. Kalau BNI bank 46, kalau rentenir bank 47. Ya. Pinjam 4 dibayar 7. Ya. Ini yang kita perangi dengan program. Nah, ini sosialisasi sekaligus. Negara atas perintah Pak Jokowi, selain perlindungan, ambil alih apa yang menjadi beban pekerja migran yang bermimpi untuk bekerja ke luar negeri. Jangan mereka menjual harta kekayaan, jangan mereka meminjam ke rentenir, tapi negara menyiapkan dana yang itu bisa melalui program KUR dengan bank milik pemerintah. Di sini hadir pimpinan BNI, sengaja saya sebut terakhir, ya, kemudian juga hadir dari BPJS, ya. Saya dengan Pak Erick Thohir kemudian melalui BNI yang insya Allah di awal Juli akan kita launching, yaitu terkait program pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan yang rentan eksploitasi. Juru masak, pekerja rumah tangga, supir keluarga, pengasuh lansia, pengasuh bayi yang bekerja di perkebunan, yang bekerja di taman dan di laut lepas. Mereka yang rentan. Tentu yang kerja di manufaktur, ya, perusahaan-perusahaan besar, industri, itu tidak masuk dalam program ini. 10 sektor pekerjaan. Kontraktor sudah ditentukan, negara menyiapkan uangnya, dan bahkan PMI harus, tidak boleh melalui pihak ketiga, harus secara langsung meminjam uang ke bank dalam bentuk program kredit usaha rakyat. Asia Afrika dengan modal 25 juta, Eropa 50 sampai 70 juta. Pertemuan 3 hari lalu saya dengan Pak Erlangga, Menko Ekonomi, disetujui yang awalnya KUR plafon tertinggi hanya 25 juta disetujui hingga 100 juta untuk penanganan modal bekerja bagi pekerja migran Indonesia. Yang diawasi oleh pemerintah adalah penggunaannya. Hati-hati, jangan dia ngambil 100 juta padahal biayanya, ya, tidak mencapai sebesar itu. Tadi angka plafon tertinggi. Ya, ada pertanyaan, bagaimana dengan kami yang harus mengikuti pelatihan? Kalau ke Jepang kan 4 bulan pelatihan bahasa, 2 bulan pelatihan keterampilan. Kami pinjam hari ini, 6 bulan masih di Indonesia, belum bekerja. Pak Amir tenang, sudah kami sepakati dengan BNI yang dimaksud angsuran pertama, karena memang semangat negara dan semangat memudahkan, ya, adalah angsuran pertama hanya wajib dilakukan oleh pihak kreditor, yaitu calon pekerja ketika dia berada di negara penempatan, ketika dia bekerja dan sudah mendapatkan gaji. Jadi selama 6 bulan dia tidak dituntut untuk melakukan angsuran pembayaran. Udahlah kalau bicara Jokowi, apalagi yang nggak hebat, ya. Undang-Undang 18 2017 itu lahir di era pemerintahan Pak Jokowi. Yang dilindungi sekarang bukan hanya PMI, tapi PMI dan keluarganya. Program-program pemberdayaan sedang kita siapkan. Yang dilindungi tidak hanya selama bekerja, tapi sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dia kembali ke tanah air dalam pelindungan negara. Pelindungan 3 dimensi, yaitu hukum, sosial, dan ekonomi. Dan terakhir dari sambutan ini, bagaimana perlakuan negara kepada pahlawan? Tentu perlakuan hormat. Itu yang dicerminkan dalam lirik lagu yang alhamdulillah saya ciptakan sendiri. Ya.
Pak Bupati pasti sering ke Jakarta dalam konteks tugas, bapak-bapak para pejabat tinggi atau mau kembali ke daerah, karena kita pejabat negara atau bisnismen, pengusaha. Kalau di bandara kita sering mampir di lounge. Ada lounge. Lounge itu tempat istimewa. Sofa-sofanya barang mewah, dibeli dengan harga mahal. Orang boleh rehat, istirahat dengan santai, makan minum disediakan. Percaya tidak? Tanggal 18 Desember 2020 bersama dengan buruh migran, pekerja migran Indonesia punya lounge yang sama hebatnya yang dinikmati selama ini oleh para pejabat-pejabat negara. Di Terminal 3, silahkan para pekerja migran datang dan nikmati fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Saya diperintah oleh Pak Jokowi 3 bulan sebelum peringatan buruh migran internasional, dipanggil ke istana bersama Pak Erick Thohir, tolong bangunkan lounge untuk pekerja migran Indonesia. Bahkan perintahnya di setiap bandara, di kantong-kantong PMI. Tidak hanya lounge. Kalau kita para pejabat negara atau siapapun warga negara kembali dari luar negeri, kita kan harus melewati pemeriksaan imigrasi. Kalau penumpang umum kasihan kan, berdesak-desakan, antrian panjang, keringetan, barang bawaan banyak, mungkin belanjaan dari luar. Tapi yang biasa menggunakan jalur pasrek, pejabat diplomatik paspor biru, paspor hitam, atau kru pesawat bebas tanpa hambatan, kaum difabel. Sekarang di Bandara Soekarno-Hatta ada spesial and fast track untuk pekerja migran Indonesia. Nggak perlu antri, fast track jalurnya sendiri. Dan karpetnya, Pak Bupati, ya, karpetnya itu karpet warna biru, dan di atas karpet warna biru fast track itu tertulis VVIP pekerja migran Indonesia. Jadi di atas karpet biru masuk pemeriksaan imigrasi, fast track tertulis di karpet VVIP pekerja migran Indonesia. Ini program unggulan kami, menjadikan pekerja migran Indonesia, para pahlawan tadi, sebagai very important person di negara ini. Ya, penyumbang devisa ya, yang itu juga kita nikmati. Masa harus kita perlakukan dengan hina? Cukuplah penderitaan itu di masa lalu kita. Tidak harus terjadi lagi di hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Terima kasih Pak Bupati Lombok Barat. Ini kabupaten ke-13 di mana pemerintah daerah telah mengambil inisiatif untuk terlibat langsung memberikan perlindungan, dan juga bagaimana tata kelola penempatan PMI melalui migrasi aman benar-benar dalam kendali negara dan pemerintah daerah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, saya yakin jika kita berbuat baik dengan ketulusan hati, setulus-tulusnya nurani, maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pekerja migran Indonesia? Mereka yang 90% orang-orang yang hanya memiliki mimpi indah, tapi sesungguhnya tidak memiliki apa-apa sebelum dia berangkat bekerja. Saya sering guyon di internal saat pengarahan, Pak Bupati, tidak ada satu kitab suci agama-agama di dunia ini yang menunjukkan sorga ada di sebelah mana. Kitab suci hanya memastikan bahwa sorga itu ada, tapi tidak ada satu kitab suci pun yang menetapkan sorga ada di sebelah mana. Misalnya dalam kitab suci disebutkan bahwa sorga ada di sebelah kanan saya saat saya berdiri, atau di belakang saat Bupati duduk. Tidak ada. Tapi insya Allah jika kita bekerja setulus hati untuk PMI, mereka orang yang memiliki mimpi indah untuk mewujudkan masa depan keluarganya, insya Allah tangan mereka yang satu saat akan menyentuh tangan kita, membawa ke satu jalan, yang jalan itu di sana ada pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Saya menunggu gebrakan-gebrakan Pak Bupati yang lainnya, dan tentu kami akan memberikan support dalam hal daya dukung yang dimiliki kewenangannya oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.